Halo semuanya, bagaimana kabarnya hari ini? Semoga sehat selalu ya. Nah, hari ini bertemu kembali dengan saya di channel YouTube saya, Gunawan Stories. Dan seperti biasa, karena ini mendekati UTBK, maka hari ini saya share soal latihan lagi untuk persiapan UTBK. Nah, selain soal UTBK, untuk persiapan UTBK, soal ini juga bisa digunakan untuk persiapan PPG maupun PPK, maupun untuk soal SIMAK, ujian mandiri, maupun untuk ujian yang lainnya. Oke, langsung saja. Untuk soal kali ini adalah tentang materi kolonialisme dan imperialisme barat di Indonesia. Nah, jangan lupa ya, subscribe, like, share, maupun komen. Dan misalkan butuh bahas soal apa atau materi apa, silahkan komen di kolom komentar. Oke, langsung saja. Hari ini kita akan bahas soal apa aja ya. Nah, untuk soal yang pertama adalah seperti ini. Lalu untuk soal yang kedua adalah soal ini. Dan soal yang ketiga adalah soal ini. Nah, langsung saja kita bahas ya soalnya. Untuk soal yang pertama, yaitu daerah yang menjadi persinggahan Portugis pertama kali di Nusantara adalah apakah A. Malaka, B. Maluku, C. Banten, D. Aceh, ataukah E. Demak? Nah, kira-kira jawaban yang tepat yang mana ya? Mari kita bahas bersama-sama. Nah, kata kunci pada soal ini adalah persinggahan Portugis untuk pertama kalinya di Nusantara. Nah, kira-kira yang mana ya? Nah, Portugis pertama kali datang di Indonesia ini tepatnya di Malaka. Nah, pada saat di Malaka ini, tepatnya di tahun 1511, ini dipimpin oleh Alfonso de Albuquerque. Nah, Alfonso de Albuquerque ini berhasil menguasai Malaka setelah kedatangannya pada tahun 1511. Nah, setelah berhasil menguasai Malaka, kemudian Portugis melebarkan sayapnya ke Maluku. Tapi ketika di Maluku ini bukan Alfonso yang datang, tetapi ada Antonio de Ebru. Jadi Alfonso mengutus Antonio de Ebru pada tahun 1512. Begitu ya teman-teman ya. Jadi Portugis pertama kali datang ke Indonesia ini yaitu di Malaka. Ingat ya, di Malaka, bukan di Maluku. Lalu bangsa lain pertama kali datangnya di mana? Nah, yang B ini Spanyol. Spanyol ini datang ke Maluku untuk pertama kalinya pada tahun 1521 yang dipimpin oleh Sebastian del Cano. Lalu yang C di Banten. Banten ini adalah Belanda. Jadi Belanda pertama kali datang ke Indonesia ini di Banten, tepatnya pada tahun 1596 yang dipimpin oleh Cornelis de Houtman. Jadi jangan sampai salah ya. Jawaban yang tepat untuk soal nomor 1 ini adalah yang A, Malaka. Oke, selanjutnya untuk soal nomor 2. Revolusi industri mendorong sejumlah negara Eropa untuk menjadikan wilayah jajahannya sebagai pasar bagi hasil industrinya. Sumber bahan mentah, tempat berinvestasi sekaligus mendapatkan tenaga murah. Praktek semacam itu disebut sebagai apakah A. Imperialisme modern, ataukah B. Kolonialisme klasik, ataukah C. Globalisasi, ataukah D. Neoliberalisme, ataukah E. Kapitalisme? Nah, kata kunci untuk soal ini adalah sebagai pasar bagi hasil industrinya. Jadi menjajah tapi sebagai pasar bagi hasil industrinya. Nah, kira-kira apa ya? Nah, berarti kita akan membahas tentang pengertian kolonialisme dan juga imperialisme. Pertama, imperialisme dulu. Nah, imperialisme ini berasal dari kata imperer atau imperium yang artinya memerintah gitu. Jadi, imperialisme ini menjajah, menguasai suatu wilayah, tapi juga memberikan pengaruh berupa mendirikan pemerintahan gitu ya. Sedangkan kolonialisme berasal dari kata kolonus yang artinya penduduk. Jadi menempati suatu wilayah aja tanpa adanya mendirikan pemerintahan gitu.
Itu bedanya antara imperialisme dan kolonialisme. Kalau imperialisme menduduki wilayah beserta mendirikan pemerintahan atau memberikan pengaruh. Sedangkan kolonialisme cuma menduduki suatu wilayah aja. Lalu untuk imperialisme ini ada dua ya, yaitu imperialisme kuno dan juga imperialisme modern. Bedanya apa antara imperialisme kuno dan juga imperialisme modern ini? Jadi, imperialisme kuno ini sebelum revolusi industri, sedangkan imperialisme modern itu setelah revolusi industri. Bedanya lagi apa ya? Nah, kalau imperialisme kuno ini seperti pengertian imperialisme tadi pada umumnya, yaitu untuk menguasai suatu wilayah dan memberikan pengaruh. Jadi menjajah suatu tempat lalu mendirikan pemerintahannya di wilayah itu. Ini nampaknya imperialisme kuno. Sedangkan imperialisme modern, dia menjajah suatu tempat, memerintah, dan juga ditambah untuk memasarkan hasil industri, mencari sumber bahan mentah, dan juga untuk tempat memasarkan hasil industrinya. Begitu. Jadi sudah sangat jelas sekali. Untuk soal nomor 2 ini jawabannya adalah imperialisme modern. Gitu ya teman-teman ya. Jadi jangan sampai salah antara imperialisme kuno maupun imperialisme modern. Lalu untuk kolonialisme sendiri, nah kolonialisme itu dibagi menjadi 3 pengertian, yaitu kolonialisme eksploitasi, kolonialisme penduduk, dan juga kolonialisme deportasi. Bedanya apa ya? Nah, kalau kolonialisme eksploitasi ini berarti bangsa penjajah itu datang, menjajah suatu wilayah, dan juga mengambil sumber daya alam yang ada di sana. Jadi sumber daya alamnya dikuras habis dan dieksploitasi. Ini kalau kolonialisme eksploitasi. Lalu kalau kolonialisme penduduk berarti penjajah ini, negara yang menjajah datang lalu mengusir penduduk asli dan menduduki wilayah yang dijajah itu gitu. Jadi mengusir penduduk asli lalu menguasai wilayah yang dijajah. Sedangkan kolonialisme deportasi ini pengertiannya adalah negara penjajah ini menjadikan daerah jajahan ini sebagai tempat pembuangan narapidana gitu. Jadi narapidanya dibuang di daerah itu. Nah, berarti yang dialami di Indonesia ini adalah kolonialisme eksploitasi ya teman-teman, gitu ya. Oke, untuk kolonialisme dan juga imperialisme saya rasa sudah cukup paham ya. Jika ada yang ingin ditanyakan, silahkan boleh ditanyakan di kolom komentar. Lanjut untuk soal selanjutnya, nomor 3. Sistem atau kebijakan politik etis yang secara tidak sengaja sangat berpengaruh terhadap munculnya nasionalisme di Indonesia adalah apakah yang A. Edukasi, B. Irigasi, C. Emigrasi, ataukah D. Transmigrasi, ataukah E. Politisasi. Nah, kata kunci pada soal ini adalah kebijakan politik etis. Lalu ada kata kunci lagi yaitu munculnya nasionalisme di Indonesia. Pertama-tama kita akan membahas lebih dahulu tentang politik etis. Nah, teman-teman tahu nggak sih apa itu politik etis itu? Jadi, politik etis ini adalah politik balas budi yang dilakukan bangsa Belanda kepada bangsa Indonesia. Nah, politik etis ini diusulkan oleh Van de Venter dan ditetapkan pada tahun 1901. Jadi 1901 ditetapkan politik etis di Indonesia dengan 3 kebijakan, yaitu edukasi, irigasi, dan juga emigrasi. Nah, edukasi sendiri yaitu bangsa Belanda ini memberikan pendidikan untuk pribumi. Jadi pribumi diberikan pendidikan yang cukup layak gitu. Lalu irigasi, yaitu bangsa Belanda ini memberikan perbaikan saluran irigasi dan juga perbaikan bendungan bagi pertanian pribumi. Lalu emigrasi. Nah, di sini bangsa Belanda menjamin pemerataan penduduk untuk pribumi. Jadi 3 kebijakan ini khusus diberikan kepada pribumi ya teman-teman ya, walaupun nanti ada penyelewengan. Lalu di antara edukasi, irigasi, dan juga emigrasi, manakah yang berpengaruh terhadap munculnya nasionalisme?
Nah, yang berpengaruh terhadap munculnya nasionalisme ini adalah yang di bidang edukasi. Kenapa demikian? Nah, karena dengan adanya pendidikan, maka di Indonesia ini mulai muncul golongan-golongan terpelajar. Nah, golongan-golongan terpelajar ini mereka jadi tahu, jadi melek gitu ya. Oh, ternyata aku ini negara yang dijajah gitu. Sehingga mereka berpikir bagaimana caranya bisa lepas dari penjajahan. Nah, makanya golongan-golongan terpelajar inilah yang nantinya mempelopori pergerakan nasional di Indonesia. Begitu ya teman-teman ya. Jadi untuk soal nomor 3 ini jawabannya adalah yang A, yaitu edukasi. Nah, ternyata sudah cukup dulu ya untuk pembahasan soal kali ini. Jika ada yang ingin ditanyakan, boleh ditanyakan di kolom komentar. Dan misalkan ada usul mau membahas apa nih? Membahas sejarah dunia kak, kayaknya belum pernah deh sejarah dunia dibahas. Atau membahas materi apa, gitu silahkan komen di kolom komentar. Atau mungkin bisa kasih saran-saran buat saya. Kayaknya bahas ini kak atau saran apa, boleh ya. Silahkan ditulis di kolom komentar. Dan terima kasih bagi yang udah nonton sampai akhir. Jangan lupa yang belum subscribe bisa subscribe dulu ya. Jangan lupa buat like, share maupun komen. Terima kasih. Bye-bye di video-video selanjutnya.